Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji dan termulia namamu ya Allah kami, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Tuhan menyertai kami hingga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa perubahan-perubahan terjadi dari zaman ke zaman. Dan pelayanan-pelayanan juga pasti terjadi perubahan. Pelayanan yang dilakukan oleh Musa, yang notabene-nya memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak hanya melayani satu golongan, tapi banyak golongan. Paulus tidak melayani hanya orang-orang yang dipilih, tapi mewartakan keselamatan Kristus kepada semua orang, supaya semua orang yang mendengarkan berita akan keselamatan Yesus Kristus mereka percaya, maka mereka akan diselamatkan. Lalu berbeda juga dengan pelayanan yang kita lakukan sekarang. Kita harus jujur Bapak Ibu, bahwa pelayanan yang cenderung kita lakukan sekarang ini, itu pelayanan kepada orang-orang yang seiman saja. Intinya, pelayanan kepada orang Kristen. Jarang dari kita melakukan pelayanan di luar daripada Kristen. Apalagi hukum-hukum
yang terjadi sekarang ini yang berusaha membentengi pelayanan kita yang lebih luas. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca, secara khusus yang saya baca tadi dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Jadi maksud kami, kalaupun ada perbedaan kata yang kami baca dengan Alkitab kita saat ini, itu tidak masalah. Yang intinya adalah maknanya sama. Tapi dalam perikop kita ini, bagaimana seorang Paulus berusaha memberikan sebuah pengajaran tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama sekali tadi dia mengatakan bagaimana pelayanan seorang Musa yang mukanya ditutup dengan terselubung. Dan orang Israel tidak mampu membuka selubung itu. Kenapa? Karena mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Allah. Jadi mata, hati mereka, pikiran mereka selalu diselubungin oleh segala dosa. Selubung di sini menggambarkan sesuatu yang menutupi seseorang untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik dan benar. Tentu selubung yang terjadi dalam perjanjian lama itu dikarenakan ketidaktaatan bangsa itu, ketidaksetiaan mereka kepada Allah, maka kebenaran Allah itu tidak sampai kepada mereka. Jangkauan kasih Allah menyelamatkan mereka, tapi iman mereka tidak sepenuhnya tulus kepada Allah. Karena mereka bangsa yang suka membangkang. Nah, akan tetapi apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam perikop kita ini? Di dalam perikop kita ini dengan jelas Paulus mengatakan, namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Nah, apakah hanya orang Israel yang hidupnya masih terselubung? Tentu tidak. Di dalam kehidupan kita sekarang ini juga banyak dari antara kita masih diselubungi oleh dosa. Maka satu-satunya cara supaya selubung itu disingkapkan oleh Allah, maka dikatakan dalam ayat ke-15, ke-16 itu, seseorang yang berbalik kepada Tuhan. Maka hati, pikiran yang mau berbalik kepada Tuhan, maka pada saat itulah selubung itu akan disingkapkan atau disingkirkan. Karena kebenaran Kristus, cahaya kemuliaan yang ada di dalam diri Kristus menghancurkan segala selubung-selubung dosa yang ada. Maka ketika selubung itu sudah disingkapkan, jadilah manusia yang menerima kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, yang menerima keselamatan. Maka orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, dia menjadi cerminan Kristus, dia menjadi wajah Kristus, dia menjadi gambar Allah yang memancarkan cahaya kemuliaan Kristus juga kepada orang-orang lain, kepada sekitar. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia disingkapkan oleh Allah segala selubung itu, sehingga dia menjadi percaya kepada Kristus, dia diselamatkan. Maka cahaya kemuliaan Kristus yang ada di dalam diri Paulus itulah menjadi kekuatan dia, dipancarkan dia kembali memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus, pemberitaan yang tidak mencari untung, tetapi pemberitaan yang mendahulukan kebenaran dan kepentingan Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Yesus Kristus, dalam tema
khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Lalu apa yang harus kita imani dari firman ini? Yang pertama, kita harus sepakat Bapak Ibu, bahwa selubung keberdosaan kita sudah disingkapkan atau sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Maka ketika selubung keberdosaan itu sudah dihancurkan, sudah disikapkan di dalam darah Yesus Kristus, dan kita sudah bertemu langsung kepada Yesus Kristus oleh karena kasih-Nya itu sendiri yang mempertemukan kita dengan Dia, maka jangan lagi kita membiarkan diri kita ini dijajah, ditindas, diperbudak oleh dosa. Maka sekali kita dimerdekakan, sekali kita menerima keselamatan itu, maka selubung-selubung itu jangan lagi kita biarkan. Dosa-dosa itu jangan lagi kita biarkan merajalela di dalam kehidupan kita, merajalela di dalam keluarga kita, merajalela di dalam setiap kegiatan kita. Karena Kristus sudah menyikapkan selubung itu, maka kita dimerdekakan. Maka biarkanlah diri kita ini dituntun oleh cahaya kemuliaan Kristus, diarahkan oleh cahaya kemuliaan Yesus. Maka orang yang dimerdekakan, orang yang sudah disingkapkan dari segala selubung keberdosaan itu, dia harus berjalan di dalam kebenaran Kristus. Dia harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Maka kalau sekarang Bapak Ibu, kita mungkin menjadi bagian dari para pelayan, sama seperti Paulus, maka pelayanan-pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan-pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan, yang berikan kesukaan kepada Allah, yang melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Sehingga pelayanan kita bukan pelayanan yang licik, pelayanan kita tidak pelayanan yang picik, tapi pelayanan kita pelayanan yang penuh dengan ketulusan. Karena orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah disikapkan selubung-selubung keberdosaannya, dia memancarkan kemuliaan Kristus itu sendiri di dalam setiap hidup dan pelayanannya. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang sudah menerima cahaya kemuliaan Kristus, dia menjadi pelayan yang setia. Nah, sangat jarang sekarang ini kita melihat memelihara kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan ini bukan berarti Bapak Ibu hanya sebatas dia secara KTP Kristen sampai mati. Tapi kesetiaan ini juga menyangkut tentang kekudusan, kejujuran, dan juga ketulusan di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menjadi pelayan yang setia di hadapan Tuhan, maka kita harus menjaga kekudusan kita. Bukan setia di dalam hal status semata, tapi kesetiaan ini harus benar-benar nyata di dalam praktek-praktek. Contoh sederhananya, tetapi baraknya menjaga kekudusan dengan rajin berdoa, dengan rajin membaca firman, dengan rajin melakukan hal apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tetap ibaratnya kesetiaan yang benar-benar mampu teruji. Bukan kesetiaannya hanya sebatas status semata. Jadi ketika kita dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, ketika cahaya kemuliaan Kristus ada di dalam diri kita, maka cahaya kemuliaan Kristus itu kita lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan teruji, dengan benar. Banyak sekarang ini Bapak Ibu, kita harus jujur. Kita katakan kita ibaratnya Kristen, pelayan, lain sebagainya.
Tapi untuk baca firman juga kita jarang, hanya hari Minggu, hanya ibadah rumah tangga, hanya ibadah-ibadah tertentu. Berdoa juga demikian, hanya makan, mau makan 3 kali sehari, hanya sebatas itu. Bahkan sangat jarang juga orang ibaratnya mau berdoa. Banyak orang yang sudah lupa berdoa. Tidak menjadikan kesetiaannya kepada Tuhan dengan benar-benar teruji. Tapi lewat firman ini, bagaimana seorang Paulus, dia benar-benar teruji, dia benar-benar ibaratnya melakukan kesetiaan kepada Allah, walaupun banyak tantangan, tapi dia tetap mempermuliakan Tuhan. Maka kita juga demikian Bapak Ibu. Standar Paulus tidak lebih tinggi daripada standar kita. Karena apa? Karena Kristus yang kita layani atau Kristus yang mengasihi kita adalah Kristus yang sama, yang tetap memancarkan cahaya kemuliaannya bagi kita. Jadi jangan kita biarkan Bapak Ibu cahaya kemuliaan Kristus itu yang ada di dalam diri kita itu meredup. Itu akan meredup kalau kita sudah lagi hidup di dalam dosa. Sudah hidup di dalam keinginan daging. Sudah hidup di dalam dunia ini. Tapi cahaya kemuliaan Kristus itu akan senantiasa memancar dalam kehidupan kita. Ketika kita memelihara kekudusan dan hidup benar kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman ini kita mau diajak bagaimana orang yang menyatakan cahaya kemuliaan Kristus berarti menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan. Menyerahkan dirinya di dalam otoritas Allah. Menyerahkan dirinya dalam pimpinan Tuhan. Sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya cahaya kemuliaan Kristus yang sudah menyinari kami, yang sudah kami terima, senantiasa kami pancarkan juga bagi sekitar kami. Sehingga kami benar-benar menjadi wajah dan gambar Kristus di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah cahaya kemuliaan-Mu juga bersinar, memancar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.